Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Angel Florencia Simatupang, kelas 10-1. Saya akan menjelaskan bab 1 pelajaran PPKN. Yang pertama, saya akan menjelaskan usulan 5 dasar negara yang diusulkan oleh Muhammad Yamin, Soekarno, Supomo dalam pidatonya. Yaitu Muhammad Yamin yang disampaikan pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama adalah Pri Kebangsaan. Pri Kebangsaan adalah gagasan bahwa Indonesia selayaknya didirikan atas sifat bangsa atau menurut adat istiadat, tidak mencontek dari luar negeri. Kemudian yang kedua adalah kemanusiaan. Pri Kemanusiaan adalah pengakuan hukum sedunia atas bangsa Indonesia sebagai bangsa yang setara dengan bangsa yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada Pri Ketuhanan. Pri Ketuhanan adalah kondisi di mana bangsa Indonesia adalah bangsa yang beradab luhur, beradabannya melibatkan Tuhan Yang Maha Esa atau bangsa yang hendaknya berketuhanan. Kemudian yang keempat adalah Pri Kerakyatan. Pri Kerakyatan adalah dasar musyawarah atau semua yang menyangkut kehidupan negara selayaknya dimusyawarahkan. Kemudian yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Kesejahteraan rakyat menurut Muhammad Yamin adalah menjelaskan bahwa perubahan besar yang terjadi dalam diri bangsa Indonesia berhubungan langsung dengan adanya negara maju. Tokoh yang kedua adalah Supomo. Terdapat 5 usulan dasar negara yang disampaikan dalam pidatonya, yaitu yang pertama adalah persatuan. Persatuan hidup, persatuan Kumolo dan Si. Persatuan antar dunia luar dan dunia batin. Selain itu, Supomo juga sangat menekankan adanya persatuan pemimpin negara dengan seluruh rakyatnya. Kemudian yang kedua adalah kekeluargaan. Kekeluargaan yang dimaksud adalah hubungan yang terbentuk secara cair dan seperti saudara sehingga memunculkan rasa saling memiliki. Dan yang ketiga yaitu keseimbangan lahir dan batin. Keseimbangan lahir batin menurut Supomo yaitu semua manusia memiliki kewajiban hidup sendiri dalam setiap pergaulan sosial yang dimilikinya. Yang keempat, musyawarah. Musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Kemudian yang kelima, keadilan rakyat. Setiap pemimpin di semua tingkatan harus bertindak sesuai dengan prinsip keadilan dan cita-cita rakyatnya. Tokoh yang ketiga adalah Soekarno. Soekarno menyampaikan pidatonya pada tanggal 1 Juli 1945. Terdapat usulan 5 dasar negara. Yang pertama adalah kebangsaan Indonesia. Rumusan Pancasila ini menyinggung terkait bangsa Indonesia dan kesatuan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau Pri Kebangsaan. Prinsip ini yang diwujudkan dalam Pancasila sila kedua. Internasionalisme yang dimaksud bukan kosmopolitanisme, artinya tidak menginginkan adanya kebangsaan. 3. Mufakat atau demokrasi. Mufakat merupakan hasil musyawarah. Soekarno meletakkan demokrasi di atas kepribadian bangsa Indonesia untuk mengatasi masalah keberagaman yang mampu menciptakan masyarakat adil dan makmur. 4. Kesejahteraan sosial. Kesejahteraan sosial yang dimaksud adalah bangsa Indonesia dapat hidup sejahtera tanpa memandang adanya kelas sosial. Dan yang kelima adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang dimaksud adalah memberi kebebasan kepada rakyatnya untuk bertuhan sesuai dengan yang dia yakini tanpa paksaan. Penjelasan selanjutnya adalah tentang persiapan kemerdekaan. Yang pertama, janji Jepang pada 1 April tahun 1945, yaitu dalam acara peringatan pembangunan Jawa Baru Jepang, berjanji membentuk Dokoritsu Jumbito Sakai. 2. Pembentukan pada 29 April 1945, yaitu Dokoritsu Jumbito Sakai dibentuk bersamaan dengan hari ulang tahun Kaisar Hirohito. 3. Sidang pertama.
pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, yaitu sidang pertama BPUPK untuk membahas dasar negara merdeka. Yang keempat, sidang kedua pada tanggal 10 sampai 17 Juli tahun 1945, yaitu sidang kedua yang membahas tentang rancangan Undang-Undang Dasar. Yang kelima, Hiroshima pada 6 Agustus 1945, yaitu Hiroshima dibom menjadikan Jepang semakin terdesak. Para pendiri bangsa semakin mendesak kemerdekaan, sehingga PPKI dibentuk. Dalam persiapan kemerdekaan terdapat panitia kecil, yaitu panitia 8 dan panitia 9. Panitia 8 terdiri dari 8 tokoh dan panitia 9 terdiri dari 9 tokoh. Yang pertama adalah panitia 8 yang terdiri dari 8 tokoh. Yang Mas Soekarno sebagai ketua, yang kedua Ki Bagus Hadikusumo, yang ketiga Kiai Wajid Hasyim, yang keempat Muhammad Yamin, yang kelima Sutarjo, yang keenam Maramis, yang ketujuh Otto Iskandar Dinata, 8 Muhammad Hatta, dan panitia 9, yang pertama Soekarno sebagai ketua, yang kedua Muhammad Hatta, yang ketiga Muhammad Yamin, yang keempat Ahmad Subarjo, yang kelima Maramis, yang keenam Kiai Wajid Hasyim, yang ketujuh Kiai Abdul Kahar Muzakir, yang kedelapan Abi Kusno Jokro Sujoyoso, yang kesembilan adalah Haji Agus Salim. Selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah Piagam Jakarta. Pada 22 Juli 1945, Panitia 9 berhasil merumuskan dasar negara yang disebut dengan Piagam Jakarta. Isi Piagam Jakarta adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu saja yang dapat saya sampaikan dalam menjelaskan bab 1 pelajaran PPKN. Semoga bermanfaat bagi kita semua serta menambah wawasan untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih dan sampai jumpa.